Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Makan tubuh dan darahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53. Sekilas mata nampaknya istilah makan tubuh dan minum darah Kristus cukup membingungkan pikiran kita, terutama yang pertama kali membaca Yohanes pasal ke-6 ini. Namun kita bisa mendapatkan penjelasan melalui komentar yang diinspirasikan. Dalam majalah Review and Herald terbitan tanggal 23 November 1897 pada halaman 10 dituliskan, penerimaan firman roti dari surga dinyatakan sebagai penerimaan Kristus sendiri. Ketika firman Allah diterima ke dalam jiwa kita, maka berarti kita telah mengambil bagian dalam daging dan darah anak Allah. Ketika hal itu menerangi pikiran kita, maka hati kita dibuka untuk lebih banyak lagi menerima firman Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh terus. Manusia dipanggil untuk makan dan mengunyah firman Tuhan. Akan tetapi kecuali hatinya terbuka untuk masuknya firman tersebut, dan kecuali ia minum firman tersebut serta diajar Allah, maka akan timbul kesalahpahaman, kesalahpenerapan, dan kesalahan dalam menafsirkan firman tersebut. Kemudian dalam majalah yang sama halaman 11 dituliskan sebagaimana darah terbentuk di dalam tubuh melalui makanan yang dimakan. Demikian pula Kristus terbentuk di dalam tubuh kita dengan memakan firman Allah yang merupakan darah dagingnya. Barang siapa memberi makan pada firman itu, maka Kristus akan terbentuk di dalam harapan akan kemuliaannya. Firman yang tertulis memperkenalkan kepada pencari daging dan darah anak Allah suatu kepatuhan terhadap firman itu, sehingga menjadi bagian dari kodrat ilahi. Karena kebutuhan untuk makanan sementara tidak dapat dipenuhi dengan sekali memakan saja. Demikian firman Tuhan itu harus dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kerohanian kita. Karena kehidupan tubuh ditemukan dalam darah, maka demikian juga kehidupan rohani dipertahankan melalui iman kepada darah Kristus. Dia adalah kehidupan kita, sama seperti di dalam tubuh. Kehidupan kita ada di dalam darah. Dengan alasan pembaharuan sel-sel tubuh harus senantiasa diperbarui dengan darah, akibat diberi makanan setiap hari. Kita memiliki kebutuhan untuk terus-menerus memperoleh makanan firman Tuhan yang memberikan pengetahuan mengenai kehidupan kekal. Firman itu harus menjadi daging dan minuman kehidupan kita. Dalam hal ini saja jiwa akan menemukan makanan dan vitalitas kerohanian kita. Jelaslah kita harus mengenyangkan diri dengan pengajaran yang berharga agar kita dapat diperbarui dalam roh pikiran kita dan tumbuh dengan menjadikan Kristus sebagai kepala kehidupan kita. Kiranya kita dapat menikmati tubuh Yesus, yaitu firman Allah setiap hari, sebab daripadanya sajalah kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati.